Muhammad bin Wahab mengatakan bahwa orang 5 abad sebelum dia itu tak paham makna la ilaha illallah. Dia mengatakan kafir semua. Lalu dibantah oleh para banyak ulama, termasuk saudara sendiri. Maka disebutlah orang lain ini bid'ah. Itu sebabnya kita semuanya dihukumi bid'ah. Kenapa? Tak sejalan dengan mereka. Orang ini selain mereka itu cuma 2 aja. Kalau tidak kafir, bid'ah. Selain yang kafir dan bid'ah ini, barulah sunnah. Pertanyaan, kenapa menyebut diri ahlu sunnah? Saya tadi mengungkap sejarah itu karena ada fakta sejarah. Yang salafiyah tinggal menyebut, kenapa mereka menyebut diri mereka ahlu sunnah. Yang kedua, siapa imam mereka? Yang ketiga, kalau mereka menyebut sebagai mazhab sendiri, apa kaedah mereka dalam mengamalkan Quran dan sunnah? Kita perlu paham Bapak Ibu, semua sekte dalam Islam, mau Mu'tazilah, mau Syiah, mau Rafidah, apa saja, pasti mengatakan rujukan mereka Quran dan sunnah. Bedanya penafsiran Quran dan sunnah itu apa? Kita mengikut Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Saya tanya, Bapak mengikut imam yang mana? Belum clear kan? Belum terjawab kan? Kami sudah. Masalahnya Pak, masalahnya kata Nabi, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang tahu kalau kalian tidak tahu. Yang tahu Bapak itu siapa gitu? Imam yang tahu itu siapa? Yang Bapak ikuti gitu. Salah juga kan kalau kita ikut cara Nabi gitu kan, kalau bukan cara Betul. Karena kita tak jumpa dengan Nabi, mengikut siapa supaya kita terhubung dengan Nabi tadi? Ulama. Ulamanya berarti gurunya lagi, gurunya lagi, gurunya lagi, gurunya lagi, sambungnya ke siapa? Karena nanti semua mazhab yang 4 itu, saya contoh sedikit. Imam Abu Hanifah, gurunya Hamad bin Abi Salamah, gurunya Ibrahim An-Nakhai, gurunya Malik An-Nakhai, gurunya lagi ke atas Imam Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud murid Rasul, sahabat dia. Setelah itu Imam Syafi'i, gurunya Imam Malik, Imam Malik gurunya Nafi', Nafi' gurunya Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar gurunya Rasul. Bersambung pada Rasul semua. Imam Ahmad, gurunya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i gurunya Imam Malik, Imam Malik gurunya Imam Nafi', Imam Abdullah bin Umar, lalu Rasul. 4 imam ini tersambung semuanya. Bapak imamnya siapa? Sehingga kita sambungkan ke Rasul. ya, semuanya guru itu rata-rata itu akan seperti katanya sanadnya ada semua. Iya, saya sedang mencari itu. Supaya sanad itu terbukti dia tersambung. Siapa imamnya itu? Dari situ disambung semua kan, kalau saya kan bukan ustaz, saya nggak ngapal seperti itu. Tugas Bapak di situ. Supaya Bapak tahu bahwa Bapak sedang ikut siapa. Karena selama ini orang itu nggak tahu mereka ikut siapa. Kalau tahu Bapak nggak akan bingung begitu. Jangan kita bikin bingung di sini. Ustaz sebelumnya katakan 3 dipahami seperti itu kan. Saya menjelaskan ini Pak supaya Bapak tak bingung. Ya, ada waktu. Ya, kan gitu. Ya. Sementara kalau kita ikut yang lain lagi, ini apa? Syariah salah, menyimpang. Ini menyimpang, gitu juga. Yang syariah katakan dia menyimpang, gitu kan. Nah, ini mungkin itu yang perlu dibahas sekarang. Bagaimana solusinya? Mungkin itu yang perlu. Solusinya Bapak ikut akidah Nabi dan sahabat. Makanya saya jelaskan kenapa. Kemana yang Bapak ikut? Ini yang Bapak ikut kalau Bapak ingin. Yang saya tengok itu membeda-bedakan juga gitu. Ustaz ini lain gitu. Tambah lagi nanti kita referensi kita lain gitu kan. Nah, jadi mungkin yang ini masuk juga bagi pengurus mungkin. Jadi mungkin kita undanglah guru-guru yang kira-kira pemahaman pertama ketika Ustaz mau menjelaskan Bapak kontrakan, padahal Bapak kan dengar waktu juga saya tanya. tidak. Bapak bertanya nanti umat akhir zaman ada 73 golongan. Kemudian aku yang masuk surga Ahlussunnah. Ahlussunnah yang mana? Ustaz Masud menjawab Asy'ari masuk Asy'ari termasuk Ahlussunnah. Terus Mas Rudi masuk ini. Salafiyah juga masuk selagi mereka ikut Ahlussunnah, ikut Rasul dan para sahabat. Pak Jamles Gini Pak. kontrakan jadi enggak ini. Yang lain Pak Mul, saya sambung ke sini. Kata Nabi umat pecah 73. 1 masuk surga, ya kan? 73 ini 2 Pak. Ikut Nabi, tidak ikut Nabi. Siapa umat Nabi ini yang 73 ini? Dalamnya Pak, Kristen masuk nih Pak. Buddha masuk nih Pak. Karena orang sejak masa Nabi sampai kiamat itu umat Nabi semuanya. Ya kan? Tidak ada, bukan umat Nabi, nggak ada. Semuanya umat Nabi itu. Dari semua umat Nabi ini, pecah 73. 1 ikut Nabi. Siapa ikut Nabi ini? Yang bersyahadat.
Asyhadu alla la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ini yang tak bersyahadat. Inilah yang komunis, inilah yang Buddha, inilah yang Kristen, inilah Konghucu. Pokoknya semua luar Islam, inilah dia. Inilah 72 yang itu tuh. Yang satu tuh yang ini dia. Yang bersyahadat satu ni. Yang mana yang bersyahadat satu ini? Baru tadi ada Salafi dalamnya. Ada Asy'ari dalamnya. Ada Syiah dalamnya. Ada Khawarij dalamnya. Ada Mu'tazilah dalamnya. Semuanya masuk nih Pak. Ketika sudah banyak ini, ada hadis yang lain. Ketika umat pecah banyak ini, kalian kata Nabi ikut yang mayoritas. Yang sawadul azam kata Nabi. Siapa sawadul azam sekarang? Bapak boleh uji. Siapa yang mayoritas umat ini? Apakah Salafi atau Asy'ari? Bukti Pekanbaru paling mudah. Masjid di Pekanbaru ini yang Salafi cuma Abu Darda, Raudhatul Jannah, Umar bin Khattab, Imam Syafi'i, Imam Nawawi. Selain itu Asy'ari semuanya. Banyak atau sedikit Salafi? Saya tanya lagi masjid Pak, banyak atau sedikit? Pesantren yang Salafi berapa? Bapak bisa hitung. Selain itu Asy'ari. Di sisi lain, mayoritas yang menentukan benar salahnya agama ini, tapi yang mengikuti sunnah tadi. Karena dia ngikut sunnah lah jadi mayoritas Pak. Sama dengan partai politik jadinya. Gini Pak, bukan partai politik Pak. Ini nalar Pak. Bapak dengan nalar Pak. Bapak pakai logika Pak. Bapak keluarkan pemikiran Salafi Bapak. Ikut nalar Bapak sekarang. Saya berpikir dengan nalar. Saya tidak berpikir dengan teks, dengan nalar. Bapak berpikir dengan nalar. Kira-kira Pak, kalau di masjid ini ada satu yang salah, apa yang lakukan orang lain? Ngikut atau membenarkan yang salah tadi? Ada satu orang kencing di sini atau berzina di sini, yang lain akan marah atau ngikut di satu tadi? Marah Pak, enggak terima Pak, minimal dia enggak akan ngikut. Makanya kata Nabi, umatku la tajtami'u 'ala dhalalah. Umatku ni enggak akan sepakat ikut yang salah. Mereka itu akan sepakat yang mana? Yang benar. Makanya umat Nabi ini yang terjamin yang mayoritas. Yang ngikut. Kenapa mayoritas itu banyak? Kenapa mereka semuanya sama? Karena mereka tak akan sepakat yang salah. Kenapa ada yang sikit macam ini semua? Karena mereka ini tak mau ngikut yang benar. Sehingga mereka ini digolongkan kelompok-kelompok bid'ah. Kenapa? Karena mereka dalam diri mereka diblok, kami tak ikut yang banyak ini. Sementara yang banyak ini, mereka tak mungkin salah Pak. Kenapa? Orang kalau banyak mereka saling membenarkan, saling menguatkan, saling nasihati. Itu sebabnya kelompok di luar ini akan terus menghantam ini. Kenapa? Dia akan mengatakan dirinya yang benar. Sama macam orang berdagang. Saya ingin laku dagang saya, maka saya akan burukkan yang